Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin Sakina dengan NIM 2410-22007. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Amsal dan Has dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang definisi dan signifikansi amsal dalam Al-Quran. Amsal adalah perumpamaan dan ibarat dalam Al-Quran. Tujuannya untuk menjelaskan kebenaran dan pelajaran moral. Ini membantu pemahaman yang lebih dalam. Definisinya yaitu amsal berasal dari kata masal, berarti menyerupai atau contoh. Ini adalah cara Al-Quran menyampaikan pesan, membuat abstrak menjadi konkret. Signifikansinya yaitu amsal penting untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Ini membuat ajaran lebih mudah dipahami, memperkaya pemahaman akan wahyu. Di sini menjelaskan bahwa amsal dalam Al-Quran berasal dari kata masal, artinya perumpamaan atau gambaran yang menyerupai sesuatu. Ini adalah metode komunikasi yang sangat kuat, karena dengan membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, pesan-pesan ilahi menjadi lebih mudah diterima oleh akal manusia. Misalnya konsep hidayah atau petunjuk Allah yang sulit dipahami oleh akal manusia dijelaskan dalam bentuk cahaya sehingga manusia bisa membayangkannya secara visual. Dengan demikian, amsal berfungsi sebagai jembatan pemahaman antara wahyu dan realitas. Signifikansinya terletak pada kemampuannya untuk menembus akal dan hati manusia secara bersamaan, menyentuh aspek kognitif sekaligus spiritual. Yang kedua yaitu jenis-jenis amsal dalam Al-Quran, seperti kisah, perumpamaan, dan lainnya. Amsal terbagi menjadi beberapa jenis, ada perumpamaan tersurat dan tersirat, juga perumpamaan deskriptif. Yang pertama, amsal musarroha atau tersurat. Jelas disebutkan dengan kata masal, contohnya perumpamaan tentang cahaya Allah. Yang kedua, amsal kalimah atau tersirat. Maknanya tersirat dari konteks ayat, membutuhkan interpretasi lebih dalam. Yang ketiga, amsal mursal atau deskriptif, menjelaskan sifat atau kondisi sesuatu tanpa kata masal eksplisit. Ini menjelaskan tentang pembagian masal menjadi musarrohah, kalimah, dan mursal, yang menunjukkan variasi metode penyampaian perumpamaan dalam Al-Quran. Amsal musarrohah atau tersurat, perumpamaan yang eksplisit disebutkan dengan kata masal, biasanya mudah dikenali. Ini cocok untuk pembaca awam karena tidak membutuhkan interpretasi kompleks. Yang kedua, amsal kalimah atau tersirat merupakan bentuk perumpamaan yang tersembunyi di balik struktur ayat. Ia menantang pembaca untuk merenung lebih dalam dan memahami pesan dari konteks, bukan sekedar kata-kata. Hal ini mendorong penggunaan nalar dan ijtihad dalam memahami teks. Yang ketiga, amsal mursal atau deskriptif, bentuk penggambaran yang sangat hidup dan realistis, seperti menggambarkan kondisi jiwa, manusia, masyarakat, atau sejarah umat terdahulu. Walaupun tidak menggunakan kata masal, ia tetap menyampaikan pelajaran moral dan spiritual. Pembagian ini penting untuk menunjukkan keberagaman gaya bahasa Al-Quran dan kedalaman retorikanya. Nah, sekarang contoh-contoh amsal yang paling terkenal dan pelajarannya Al-Quran penuh dengan amsal yang mendalam. Mereka mengajarkan banyak pelajaran hidup, memberi hikmah abadi. Perumpamaan cahaya Allah pada Quran Surah An-Nur ayat 35 menggambarkan Allah sebagai sumber cahaya, cahaya yang membimbing seluruh alam, simbol petunjuk dan kebenaran. Perumpamaan orang munafik dalam surah Al-Baqarah ayat 17 menjelaskan kondisi hati orang munafik. Mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian ditinggalkan dalam kegelapan, sebuah pelajaran tentang keimanan sejati. Perumpamaan harta dalam surah Al-Baqarah ayat 261, sumbangan seperti biji yang tumbuh, menghasilkan banyak buah, menginspirasi sedekah dan kebaikan. Ini menjelaskan bahwa setiap contoh amsal dalam Al-Quran membawa pesan universal yang tak lekang oleh waktu.
Perumpamaan cahaya Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 35 menggambarkan petunjuk Allah sebagai cahaya yang menerangi hati orang beriman. Ini menunjukkan bahwa iman dan hidayah adalah proses spiritual yang bersinar dari dalam, bukan hanya keyakinan luar. Perumpamaan harta pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 mengajarkan bahwa harta yang disedekahkan akan berlipat ganda manfaatnya, tidak hanya secara sosial tetapi juga spiritual. Ini membangun kesadaran sosial dan kesalehan individual. Perumpamaan orang munafik dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17 memperlihatkan bagaimana orang yang berpura-pura beriman kehilangan cahaya petunjuk. Ini menjadi peringatan keras terhadap kemunafikan yang merupakan penyakit rohani yang berbahaya. Amsal ini juga memperkuat metode pendidikan Qurani, menghubungkan logika, emosi, dan imajinasi. Nah, sekarang masuk kepada memahami konsep khas dalam Al-Quran, yaitu makna dan tujuan khas yang merujuk pada kekhususan atau keistimewaan. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa digeneralisasi, memiliki makna dan tujuan unik. Yang pertama tentang keistimewaan, yaitu menyatakan sesuatu yang unik, tidak berlaku secara umum, penekanan pada kekhususan. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu tentang ayat-ayat khas yang memiliki konteks spesifik dan berlaku untuk situasi tertentu, membimbing dalam kasus istimewa. Yang ketiga, pengecualian, yaitu tentang menunjukkan pengecualian dari aturan umum, memahami nuansa hukum Islam, mendalami hikmah ilahi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa khas berarti kekhususan baik dalam konteks hukum, objek, ataupun makna. Ayat khas seringkali memberikan pengecualian dari aturan umum, sehingga menjadi kunci untuk memahami kompleksitas syariat Islam. Misalnya, hukum umum bisa jadi melarang suatu hal, tapi ada ayat khas yang memunculkan kasus tertentu. Khas juga menunjukkan konteks waktu, tempat, atau subjek tertentu. Inilah mengapa dalam ilmu usul fiqh, pemahaman terhadap ayat atau hadis khas sangat penting untuk menghindari generalisasi yang salah. Dengan mempelajari ayat-ayat khas, seseorang diajak untuk berpikir kontekstual dan kritis, serta tidak tergesa-gesa dalam menggeneralisasi suatu hukum atau makna. Sekarang perbedaan antara amsal dan khas dalam studi perbandingan. Nah, penjelasan secara mendalamnya yaitu perbandingan ini mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran tidak seragam dalam penyampaiannya. Ada ayat-ayat yang berbicara melalui kisah dan perumpamaan atau amsal untuk mengajarkan prinsip umum, dan ada yang berbicara dengan aturan ketat untuk kondisi tertentu atau khas. Sebagaimana bahwa amsal yaitu yang bersifat retoris dan edukatif, menyasar hati dan pikiran untuk membangun nilai universal, dan khas yaitu yang bersifat yuridis dan kontekstual, mengatur hukum dengan cermat dan adil. Jadi keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menyentuh rasa, logika, dan hukum sekaligus. Selanjutnya tentang hikmah dan manfaat mempelajari amsal dan khas. Di sini sudah dijelaskan untuk mempelajari kedua konsep ini, membuka pemahaman lebih dalam terhadap metode Al-Quran mendidik manusia, seperti amsal yang akan memperkuat pendidikan karakter karena menyampaikan hikmah, moral, dan nilai universal. Ia membentuk insting spiritual yang melekat kuat di hati, dan khas yang akan memberi arah dalam menyikapi keberagaman realitas, karena hukum-hukum yang dikhususkan menandakan bahwa Islam bukan agama yang kaku, tetapi adaptif terhadap situasi. Selain itu, memahami keduanya mendidik kita menjadi muslim yang bijak dan moderat, tidak sembarangan dalam menafsirkan ayat, dan tidak ekstrim dalam menerapkan hukum. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan aplikasi dalam kehidupan. Sebagaimana kesimpulan ini mengajarkan kita menjadikan pemahaman terhadap amsal dan khas sebagai bekal hidup, seperti refleksi diri, yaitu belajar dari perumpamaan dalam Al-Quran untuk introspeksi dan memperbaiki akhlak. Interaksi sosial, yaitu dengan memahami ayat-ayat khas, kita menjadi lebih toleran terhadap perbedaan hukum dan pendapat. Pengambilan keputusan, yaitu dalam menghadapi masalah hidup, kita dapat merujuk pada nilai-nilai amsal dan prinsip-prinsip khas untuk bertindak secara adil dan penuh hikmah. Ini menjadikan Al-Quran relevan, hidup, dan menyatu dalam keseharian umat Islam.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu yang pertama berbunyi, mengapa Allah menggunakan metode perumpamaan atau amsal dalam menyampaikan wahyu? Apakah tidak cukup dengan perintah langsung saja? Jawabannya yaitu Allah menggunakan perumpamaan agar manusia dapat lebih mudah memahami pesannya. Tidak semua orang mampu menangkap makna spiritual yang abstrak secara langsung. Dengan perumpamaan, makna tersebut dijelaskan secara visual dan konkret sehingga dapat menyentuh logika dan perasaan manusia. Metode ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mendidik secara bertahap dan menyeluruh. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa ayat Amsal sering digunakan untuk menggambarkan kondisi hati manusia dalam Al-Quran? Jawabannya, karena hati manusia adalah bagian yang abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung. Al-Quran menggunakan Amsal untuk menggambarkan kondisi hati secara konkret, agar manusia dapat merenungkan dan mengenali keadaan dirinya sendiri. Misalnya, hati yang bersih diibaratkan seperti cermin, atau hati yang sakit diibaratkan seperti rumah kosong yang dimasuki setan. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana Amsal Mursal dapat membantu menjelaskan sifat atau kondisi sesuatu dalam Al-Quran? Jawabannya, Amsal Mursal membantu menjelaskan sifat atau kondisi dalam Al-Quran dengan cara menggambarkan secara visual dan deskriptif keadaan tersebut, sehingga maknanya terasa lebih hidup dan membekas dalam jiwa. Ini memperkuat pemahaman sekaligus menyentuh sisi emosional dan spiritual manusia. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana Amsal dan khas Al-Quran saling melengkapi dalam membuat kita lebih paham dalam isi Al-Quran? Jawabannya, Amsal dan khas dalam Al-Quran saling melengkapi dengan cara Amsal menjelaskan ajaran moral dan akidah secara umum melalui perumpamaan yang mudah dipahami, sedangkan khas memberikan ketentuan spesifik yang tidak bisa digeneralisasi agar kita tidak salah dalam penerapan hukum. Dengan mempelajari keduanya, kita menjadi lebih bijaksana, reflektif, dan tepat dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, baik secara pribadi maupun sosial. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara Anda menerapkan hikmah dari Amsal dan khas dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Saya bisa menerapkan hikmah dari Amsal dengan cara mengambil pelajaran dari kisah atau perumpamaan seperti tetap berbuat baik meski tidak dilihat orang. Dari khas, saya belajar bahwa tidak semua orang bisa diperlakukan sama, sehingga saya lebih memahami bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda, dan saya harus bersikap adil serta penuh empati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.